Halo, selamat sore anak-anak, kakak pembina dan semua parents dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan selalu semangat ya. Meskipun hari-hari ini anak-anak pasti disibukkan dengan kegiatan baru di mana anak-anak belajar online. Begitu juga dengan papa mama, begitu juga dengan mungkin kakak pembina. Tapi percayalah bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah direncanakan Tuhan terjadi atas hidup kita. Jadi tidak seharusnya kita mengeluh, tidak seharusnya kita berkecil hati. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus ingat bahwa kita memiliki senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Sehingga kita tidak terjebak oleh apa kata iblis, tidak terjebak oleh keadaan dan suasana, sehingga hati kita selalu limpah dengan syukur ya. Anak-anak, papa mama dan juga kakak pembina, kita hari ini akan belajar tentang senjata rohani yang sudah kita pelajari kurang lebih 2 minggu ini. Kita akan belajar tentang pedang roh. Nah, pedang adalah sesuatu yang sering kali digunakan oleh prajurit, tentara, atau siapa saja untuk menumpas atau melawan musuh. Pedang ini sebelum digunakan tentu harus dirawat, diperbaiki, dipersiapkan, sehingga pada waktu dipakai untuk menyerang musuh nanti, pedang ini berfungsi dengan maksimal. Seperti itu juga dengan hidup rohani kita. Tuhan memang menyediakan senjata-senjata rohani, tapi tanpa kita persiapkan, tanpa kita rawat, tanpa kita pelihara setiap hari, senjata-senjata itu tidak akan pernah berguna dan berfungsi dengan maksimal. Nah, sore ini Miss Tabita akan menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus 40 hari puasa, pasti tentunya lapar ya, karena pada waktu itu Tuhan Yesus masih menjadi manusia seperti kita. Dia lapar. Kemudian datanglah iblis, dan seakan-akan iblis itu menolong Tuhan di waktu yang tepat. Ya, Tuhan disuruh untuk membuat batu menjadi roti, disuruh untuk menyembah iblis, disuruh untuk terjun dari bumbungan yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Seakan-akan iblis akan memberi pertolongan. Tapi ingat bahwa iblis tidak pernah memberi pertolongan. Tapi iblis itu adalah bapa dari segala pembohong yang selalu menyediakan kecelakaan bagi setiap kita. Tidak seperti Tuhan Yesus yang memiliki rancangan indah atas hidup kita. Nah, anak-anak, untuk bisa mengerti, untuk bisa mempergunakan semua senjata rohani, maka tidak ada cara lain yang kita gunakan selain merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita tidak terjebak untuk jatuh dalam tipu muslihat iblis. Meskipun segala keadaan, segala keletihan, segala kesibukan boleh menghancurkan hati kita, boleh melelahkan tubuh kita, tapi biarkan hati dan roh kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12a, yang mengatakan bahwa sebab firman Allah itu hidup dan kuat ya, dan lebih tajam dari pedang bermata dua dimanapun. Gunakan senjata itu anak-anak. Miss Tabita juga belajar untuk terus kuat dan setia di hadapan Tuhan, karena itulah kekuatan dan kehidupan yang sejati. Kita berdoa ya. Tuhan, Engkau baik buat kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memperlengkapi kami setiap anak-anak-Mu dengan senjata rohani. Ajari kami untuk setia merawat, ajari kami setia merenungkan, sehingga Tuhan kami tidak mudah jatuh dengan tipu muslihat iblis. Sekalipun keadaan di sekitar kami membuat kami jatuh, membuat kami mengeluh, membuat kami lemah, tetapi biarkan hati kami selalu mengingat bahwa Engkau Allah yang lebih besar dan lebih berkuasa di atas segala keadaan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.